Assalamualaikum. Bima, ini ibu aku. Astagfirullahaladzim. Bima, kamu kurang ajar ya? Jangan kurang ajar kamu ya. Bagaimanapun, kamu tuh gak berhak di rumah ini. Kamu harus melayani majikan kamu dengan baik. Jelita, sabar. Ibu, maaf ya. Boleh saya istirahat? Saya capek sekali. Ibu tidur di kamar Jelita aja ya. Yuk. Enak aja. Yang mengatur di rumah ini adalah saya. Walaupun kamu istrinya Bima, kamu gak berhak mengatur di rumah ini. Ayo, Bu. Saya tunjukkan kamar untuk Ibu. Ayo. Tuh. Ya ampun, Bu. Ini kan gudang. Emangnya kenapa? Kamu mau nawar-nawar? Emangnya kamu bayar? Enggak kan? Ya udah, kamu nggak usah tawar-tawar. Terima aja. Ya udah, sana istirahat. Apalagi sini tunggu. Udah syukur dikasih tempat tinggal daripada kamu jadi gembel di jalanan. Mau kamu? Oh, bagus ya. Jam segini belum bangun. Heh, kalau pembantu itu bangunnya tuh harus pagi-pagi. Ayo bangun. Iya, Aja. iya, Bu. Ibu semalam tidur di sini. Kenapa? Kenapa kamu lihat-lihat saya? Bu, kenapa ibu saya harus tidur di gudang? Kamu lupa ya? Kalau saya bilang sama kamu, ibu kamu ini bukan sebagai besan saya, tapi sebagai pembantu saya. Ya wajar dong, saya taruh dia di gudang. Udah, buatin saya sarapan. Saya lapar. Buat. Ibu nggak apa-apa kan? Mas Bima, kenapa kamu jadi seperti ini sih, Mas? Aku harap kamu cepat sembuh ya. Karena aku nggak tahu lagi harus bersikap bagaimana dengan kondisi seperti ini. Aku memang pernah mencintai kamu. Tapi aku nggak tahu gimana perasaanku sekarang dengan kondisi saat ini. Pergi kamu! Pergi! Mas Bima! Minggir! Minggir! Wah. Aduh, ini nggak bisa dibiarin nih. Lu ngapain dari sini? Lu mau mampus dari sini? Lepasin suami saya, lepasin. Suami? Mbak, bilangin sama suami Mbak, jangan bikin orang di kampung ini, Mbak. Kasihan, bahaya warga di sini. Iya, maafin suami saya ya, Mas ya. Mbak, sekali lagi suami Mbak bikin masalah, kita lempar dia ke kali. Maaf ya, Mas ya. Maaf. Harusnya kamu kan jagain Bima. Kenapa Bima jadi keluar? Maaf, Bu. Ayo, bawa masuk Bima. Cepet. Ayo, masuk.
Kasihan istrinya. Jelita. Kamu itu sebagai seorang istri harusnya menjaga suami kamu. Ini malah nggak bisa. Kamu harus jaga Bima. Maaf, Bu. Ingat ya, sekali lagi kamu berbuat seperti ini, saya nggak akan kasih ampun kamu. Bikin malu aja. Bu, jujur saya sudah tidak kuat seperti ini, Bu. Maksud kamu apa? Kamu minta cerai? Kamu itu nggak bisa keluar dari kehidupan Bima. Sampai kapanpun, kamu terus mengurusin Bima. Kamu boleh aja keluar dari rumah ini. Tapi ingat, kamu kan punya utang sama saya yang harus kamu bayar. Ibu! Ibu! Bu! Bu! Ibu jangan tinggalin Jelita, Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu. Aduh, ampun deh. Pakai mati segala lagi nih orang tua. Saya kan udah bilang sama kamu. Saya itu nggak mau orang sakit tinggal di rumah saya. Ini akibatnya. Saya harus terima orang mati di rumah saya. Bu, Ibu boleh kasar sama saya kalau saya lalai jaga Bima. Tapi kalau Ibu coba kasar sama ibu saya nggak bisa terima. Urus ibu kamu. Saya nggak bakalan pergi ke kuburannya. Ayo kita pergi. Ayo. Bu, Ibu bangun, Bu. Ibu. Bu. Ibu kenapa tinggalin Jelita sih, Bu? Jelita belum sempat bahagiain Ibu. Maafin Jelita, Bu. Sini. Cepat kamu pulang. Urusin tuh si Bima. Saya nggak sanggup urusin suami kamu. Bu, kasih kesempatan saya berdoa buat ibu saya untuk yang terakhir kalinya. Hei Jelita, berdoa itu bisa di rumah. Ayo kita pulang. Ayo nggak pulang. Ayo pulang. Anak lagi berduka, main suruh pulang aja. Berisik! Berisik! Astagfirullahaladzim, Mas Bima. Aku lagi baca Al-Quran, Mas Bima nggak boleh seperti itu. Mau tidur! Mau tidur! Berisik! Mas Bima, amin. Ya Allah, selesaikanlah penderitaanku ini. Mas Bima, makanannya jangan dimainin ya. Ya, jangan dimainin ya. Haus. Ini, minum. Bima, jangan ya. Jangan. Itu makanan buat dimakan, bukan buat dimainin. Jangan ya. Mas Bima. Bima, Bima. Bima, jangan. Lepasin! Mas Bima, lepasin! Jelita! Berkali-kali saya lihat kamu ya berusaha untuk mencelakai Bima. Iya kan? Sini kamu. Bu, bukan gitu maksud saya. Tadi Bima coba buat cekik saya, Bu. Dia yang mau celakain saya. Dengar kamu ya. Saya tuh melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jangan bohong kamu. Sini kamu. Ikut saya. Ibu, Bu jangan, Bu. Ibu jangan, Bu. Bu jangan. Ibu jangan, Bu. Ibu. Ini balasan atas apa yang telah kamu lakukan sama Bima. Harusnya kamu itu melindungi Bima, bukan mencelakai Bima. Awas kamu ya. Sekali lagi saya lihat kamu mau mencelakai Bima, saya habisin kamu. Bu, ampun, Bu. Ibu. Mau apa kamu? Hah? Mau apa? Kamu malam ini tidur di kamar mandi. Bu jangan. Bu jangan. Ibu bukan. Ibu bukan. Heh, berisik banget sih kamu jadi orang. Ya Allah. Jangan berisik kamu. Kamu kira kamu bisa bohongin saya? Iya, kamu nggak bisa ya? Coba
urus suami kamu. Urus suami kamu cepat. Udah cepat. Sana. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ibu-ibu sekalian, anak adalah amanat yang Allah titipkan kepada kita. Karena anak itu adalah amanat, maka kita kudu nerimain. Anak yang ganteng kita terimain, anak yang jelek juga kita terimain, anak yang benar kita terimain, anak yang salah juga kita terimain. Kenapa? Karena itu semuanya titipan dari Allah. Jangan giliran yang ganteng, giliran yang benar, disayang-sayang. Bener memang, tapi anak yang salah juga harus kita rangkul juga. Ini kadang-kadang kita kan begini, kalau anaknya ganteng, ting-nang, anak tapa, ganteng banget, kayak bapak. Giliran anak yang jelek, mohon maaf, kita bilang sama laki kita, tuh bang, anak lu, kalau anak gua mah gak begitu amat, kata lakinya, lah bisa nyalain ke gua sepenuhnya. Padahal kan rame-rame tuh punya bocah ya. Jadi ibu-ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya anak itu adalah amanat yang harus kita pelihara. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu perintah Allah, kita harus menjaga tuh amanat. Jadi ibu-ibu mohon maaf, kita harus bersikap sama terhadap anak kita. Kalau kata orang Maduranya, jangan sampai beda tongkak beda deui. Artinya ada anak emas, ada anak yang kagak diakuin. Nah itu salah dah tuh sikap seperti itu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, barangkali ada yang mau tanya, silakan. Umi, bagaimana hukumnya kalau wanita menikah dengan laki-laki yang tidak waras? Menikah dengan laki-laki yang tidak waras alias kalau bahasa Arabnya majnun. Ya, kalau bahasa kita mah orang gila gitu aja kan ya. Nah, kalau nikah dengan orang yang tidak waras dalam arti orang majnun, lah itu mah jelas kagak sah, atau walau bagaimanapun jelas kagak sah. Kenapa? Karena orang gila itu mohon maaf tidak taklif, tidak mukallaf. Lah orang gila itu sholat juga kagak dosa, kagak puasa juga kagak dosa. Kan sering Umi bilang, orang meninggalkan puasa itu ada yang wajib kodok doang, ada yang wajib kifarat sama kodok, ada yang tidak wajib apa-apa. Ada yang nanya, "Mi enak dong yang gak wajib apa-apa, sementara dia kagak sholat, sementara dia kagak puasa." Saya jawab, siapa itu? Orang gila mau. Nah, puasa aja dia tinggalin gak wajib kodok, sholat aja dia tinggalin gak wajib kodok, tidak dosa. Apalagi ini mau nikah. Jadi walau bagaimanapun pernikahan orang yang tidak taklif, orang gila kalau bahasa kita, itu kagak sah. Kagak bisa, itu kagak sah. Oh, berarti si Jelita gimana tuh Umi? Dia kan menikah dengan laki-laki yang gila karena uang. Bu, jangan begitu, nggak boleh seuzon. Kenyataannya emang begitu kok. Bu, mana ada orang yang menikah sama laki-laki nggak waras? Siapa tahu aja si Jelita lagi kepepet. Udah, ini niatnya ngaji apa niatnya ngerumpi sih? Nah kalau di pasar mah boleh begitu. Nah kalau di tempat pengajian, lah. Dengerin ya. Tadi kan Umi udah bilang bahwasanya pernikahan orang yang tidak waras itu jelas tidak sah. Bahkan nih di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub itu ada beberapa penyebab laki-laki itu bisa menggugat, artinya membatalkan pernikahannya, dan perempuan juga bisa membatalkan pernikahannya. Di antaranya nih misalnya waktu nikah masih baik-baik, lakinya ya baik, perempuannya ya baik. Begitu abis nikah jeger sakit. Gimana ya? Kalau gue kayak gini misalnya, ibu jangan ngebatin dong ada yang ngebatin Umi pantas banget katanya begitu. Misalnya, nah ini si perempuan bisa membatalkan itu yang namanya pernikahan. Walaupun tadinya nikahnya sah kan, karena masih dalam keadaan stabil dua-duanya. Nah terus ada lagi penyebabnya, nikah itu juga bisa batal